Lebih lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus yang membimbing, memimpin, menuntun kami dalam iman kami. Sehingga setiap apapun yang kami dengar itu bertumbuh dalam iman kami. Urapi hamba, urapi kami semua. Berbicaralah Roh Kudus secara luasa. Bekerjalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Pemain piano boleh tetap ya, oke ya. Nanti dicas. Shalom sekali lagi, salam. Ya, atas anugerah Tuhan saya bersyukur ya dipercayakan oleh Tuhan untuk sharing, membawa firman kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Diberkati Bapak Ibu Gembala, pengurus dan jemaat di tempat ini. Semuanya untuk anugerah Tuhan. Amin. Semua atas kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ya, coba lihat kanan kirinya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tanya gini, udah ketemu Tuhan belum? Boleh langsung slide-nya Bang, coba tanya. Udah ketemu Tuhan belum? Apa katanya? Apa katanya? Apa? Udah ketemu Tuhan belum sih? Belum lah, tunggu mati dulu baru ketemu Tuhan. Kadang kan kita mikirnya gitu kan, telah berpulang baru ketemu Tuhan. Sekarang pun kita bisa ketemu Tuhan. Amin. Amin. Oke, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Ya, 100. Ya, kalau bahasa Inggrisnya kan agak-agak English dikit lah ya. Walaupun aslinya pun masih makan jengkolnya saya kan. Makan pete, tapi boleh lah ya kita pakai bahasa Inggris dikit. 100 through of cinta Tuhan tuh sebenarnya cinta Tuhan tuh bukan 100% Bapak Ibu. Ya, tapi karena kita harus bisa mengukur, jadi kita nyatakan 100%. Sebenarnya nggak bisa diukur. Mau dalam angka apapun, cinta Tuhan tuh nggak bisa diukur. Betul apa betul? Nggak ada pilihan, emang betul. 100%. Kita suami istri di sini belum tentu 100% Bapak Ibu. Benar ya Bung ya? Belum tentu Pak De, Bu De. Suami istri belum tentu 100. Aduh Tuhan, kenapa enggak suamiku aja yang sakit? Maunya dia aja yang sakit, kok aku yang sakit? Ya kalau Tuhan bilang, saya aja deh yang sakit. Biar engkau 100%. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Apapun katanya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di dunia ini mau kita pacaran jatuh cinta sama seseorang, I love you. Cintaku bertubi-tubi. Lautan pun ku seberangi, medan pun ku perangi. Giliran hujan maaf gerimis gak bisa hadir. Mau gereja, mau nunjukkan cinta sama Tuhan gara-gara gerimis, tidak ha? Gara-gara sakit hati dikit, tidak ha? Gak mau ke pelayanan. Nanti aja deh, kalian aja dulu pelayanan. Sakit hatiku. Itulah Coba tanya kanan kirinya Bapak Ibu, cintamu 100% gak sama Tuhan? Apa katanya? Mau jawab pun susah. Gimana mau 100%? Tadi aja belum gema saya. Tadi aja belum. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya ayat ini udah kita baca di dalam bulan ini udah sering ya. Dalam tahun ini pun udah sering ya. Mungkin udah lama kita baca, udah tahu. Tapi kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, proposisi ayat ini bukan dari pihak Allah, bukan dari pihak Tuhan, tetapi dari pihak manusia. Ayat ini timbul ketika Raja Daud memindahkan tabut Tuhan ya dengan bangsa Israel
memiliki respon atau manifestasi roh ketika memuji memuliakan nama Tuhan. Dan dinyatakanlah dari pihak manusia. Karena di dalam roh mereka dalam penyembahan keluarlah pernyataan apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Jadi orang yang hidup di dalam roh, orang yang hidup di dalam manifestasi roh akan mempunyai pernyataan iman. Amin. Amin. Pernyataan iman. Apapun yang kita bilang itu pasti mempermuliakan nama Dia. Jadi ayat ini sebenarnya ayat hafalan ya seharusnya ya. Ayat yang seharusnya udah nggak tabu lagi sama kita. Haleluya. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Bersyukurlah. Amin. Bahwasanya Daud mengatakan bahwasanya bangsa Israel mengatakan bahwasanya gereja GBI Kunci menyatakan bahwasanya apa? Apa? Untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gak perlu pun ayat ini keluar, Dia memang selama-lamanya mengasihi kita. Amin. Amin. Kenapa? Baca 1, 2, 3 ya. Gak perlu saudara ngomong pun Dialah kasih itu. Haleluya. Sekali lagi 1, 2, 3. Perlu saudara melayani pun Dia sudah kasih. Melayani, main musik, nyanyi, itu respon kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah. Jadi jangan pernah berpikir saudara melayani terus Dia mengasihi. Saya mengasihi kamu karena kamu terus melayani. Minggu ini kamu main bass, minggu ini kamu main drum, minggu ini kamu main piano kayak minggu ini kamu WL kayak Terus kita kira Tuhan mengasihi kita. Gara-gara saya banyak pelayanan. Dialah memang sudah mengasihi kita. Amin. Jangan berpikir udah melayani di sini terus Tuhan I love you. Dia udah mengasihi kita. Kalau cuma karena pelayanannya kita dia mengasihi kita, jangan kecil. Kalau cuma karena pelayanannya Dia mencintai kita, maaf Bapak Ibu Saudara yang nggak melayani, cuma duduk aja di jemaat, contoh gitu, cuma duduk aja, nggak Tuhan kasihi, cuma di sini sayang kan? Tapi bukan karena ini, bukan karena banyaknya kita sibuk pelayanan Dia mengasihi kita, tapi karena Dia itu adalah kasih. Hari ini kita merasakan kasih Allah, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kasih itu adalah tidak berbicara tentang waktu. Ketika firman Tuhan menyatakan dalam apa tadi? 1 Tawarik berapa? 16 ayat berapa? Padahal udah berkali-kali ya kan. Berapa? 3, 4. Ketika firman Tuhan menyatakan demikian, itu enggak berbicara tentang waktu Bapak Ibu. Sejak semula, sampai sekarang, bahkan sampai ke depannya, Dia tetap mengasihi kita. There is not about time. Asik. Keren kan bahasa Inggris. There is not about time. Bukan soal waktu kita yang banyak. No, Dia tetap mengasihi kita. Waktu kita kaya, Dia nggak mengasihi kita. Jangan
pikir Bapak Ibu ketika kita kaya, terus banyak memberikan persembahan di sini, di mana-mana kita beri, baru Tuhan mengasihi kita. Sekalipun seberapa besar kekayaanmu, Dia tetap mengasihi kita. Walaupun kekayaanmu hari ini cuma 6.000 perak. Walaupun uangmu saat hari ini cuma 2.000 perak untuk bayar parkir lah lumayan. Daripada nggak gereja, Dia tetap mengasihi kita. Jadi jangan sombong walaupun kita punya harta 12 triliun seperti Elon. 12 triliun, benar ya pastor ya? 12 triliun, iya kan aja lah ya. Bukan karena harta Dia mengasihi kita. Semua yang kita lakukan, baik persembahan, melayani, itu respon atau manifestasi roh kita yang benar-benar menyadari kasih Allah dalam hidup kita. Jadi jangan sombong walaupun kita kaya. Jangan sombong walaupun kita banyak memberi. Kalau nggak gara-gara aku, nggak gereja jalan itu uang bulanannya. Kalau nggak gara-gara aku, nggak ada yang main musik. Kalau nggak gara-gara aku, WL-nya nggak kayak aku. Semua kalau nggak gara-gara. Dan itu banyak terjadi Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, bahkan lebih sering malah kita sadar. Hanya karena kita ngerasa kita lebih. Kita ngerasa Tuhan mengasihi kita melakukan sesuatu demikian. Oh, apapun yang kita lakukan, bahkan enggak pun kita melakukan, Dia mengasihi kita tetap. Apalagi kita melakukan sesuatu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin pun Dia mengasihi saudara. Dan saya enak aja cuman saudara. Dalam keadaan gak ada dana pun hari ini. Apalagi tahun ini, tahun depan ini saya berencana target merit lah. Ini tertawanya tertawa ini ya di ujung. Janganlah, biar aja lu jomblo. Kadang kan tertawa itu kan ada tertawa membunuh. Dalam keadaan miskin pun Dia mengasihi kita. Jadi jangan sombong jadi orang miskin. Sudah miskin. Tahu Bapak Ibu maksudnya miskin di dalam Tuhan? Berbahagialah orang yang miskin di dalam Tuhan. Tahu maksudnya? Apapun yang kita miliki itu bukan milik. Iya, bukan milik kita. Milik punya saudara pun bukan milik saya. Semuanya milik Allah. Rohani banget. Nanti giliran disinggung tanah 2 meter aja, bunuh-bunuhan sama saudara. Dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin pun bukan karena itu Tuhan mengasihi kita, karena kita miskin terus Tuhan mengasihi, bukan. Bahkan dalam keadaan sakit pun, Tuhan aku datang hari ini beribadah dengan sakit usus buntuhku Tuhan. Terus Tuhan mengasihi kita hanya karena kita sakit. Hah? Dia tetap mengasihi kita. Mau keadaan kita sehat pun Dia tetap. Tapi banyak orang ke gereja, ibadah, pas sudah punya masalah. Pas sudah baru sakit. Baru datang. Masalah utangku Tuhan. Utangku Tuhan. Baru datang ibadah. Semurah itu kasih Tuhan karena kita punya hutang banyak. Semurah itu kasih Tuhan karena kita lagi sakit. Kasihnya dia dibilang. Kalau gak bisa diukur dari 100% pun sebenarnya gak bisa diukur.
Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Bapak Ibu, waktu ini bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Apapun waktu yang kita lakukan itu sebenarnya waktunya Tuhan. Jangan lengah. Karena iblis yang ompong itu sedang berjalan keliling mencari mangsa untuk ditelannya, bukan dikunyahnya. Maaf Bung, sorry Bung. Bukan dikunyahnya, tapi karena kenapa? Tidak ada. Bayangkan kalau langsung ditelan kan geli. Hati-hati saudara. Waktu sekarang, apalagi akhir zaman sekarang, no. Kalau kita nggak lengah dari waktunya Tuhan, maka kita akan terlewatkan. Kita tidak terangkat karena keberatan mungkin. Berat di dosa. Yang kedua, yang terakhir, cuma 2 poin karena waktu saya di sini cuma dikasih 3 jam. Mari kita baca 1, 2, 3. Love is, apa artinya? Cinta atau kasih itu adalah pengorbanan. Amin. Enak kali kita. Hilang Bang. Oke. Selagi, baca lagi. 1, 2, 3. Kasih Tuhan tuh bukan main-main Bapak Ibu. Makanya yang kedua, kasih itu adalah pengorbanan. Kalau kita mau pacaran pun, yang saya sudah berpengalaman lah kalau pacaran. Kalau pacaran mungkin Bapak Ibu masih kalah lah saya. Dikit. Ya, tapi saya banyak ini. Kasih Tuhan tuh gak main-main. Dia melakukan pengorbanan atas kita. Untuk kita merasakan kasihnya sekarang Bapak Ibu. Sama seperti contoh Adam. Adam Tuhan bukan gak tahu dia lagi jomblo. Pada saat itu bukan gak tahu. Tapi memang dia sudah merencanakan untuk menciptakan, menjadikan penolong bagi Adam. Siapa namanya? Hawa. Dan itu terlahir dari pengorbanan. Apa? Tulang rusuk. Pengorbanan diri. Baca 1, 2, 3. Tulang rusuk melindungi organ dalam. Jika tidak ada tulang rusuk maka Jika tidak ada tulang rusuk, organ terdedah. Benar gak sih bacaan saya ini? Terdedah ya, pada kecederaan, mudah cedera. Oke, apa katanya? Dia melindungi hati. Pankreas, hati itu jantung maksudnya ya. Pankreas, perut, buah, pinggang, usus dan Adam harus mengorbankan itu untuk menunjukkan cintanya sama Hawa. Amin. Amin Pak D, senior. Pak D memang harus mengorbankan tulang rusuknya. Kok jadi saya ngajarin Pak D ya? Cuman satu yang gak bisa rendah hati. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita pun melakukan demikian. Pengorbanan. Untuk menunjukkan kasihnya. Makanya dia gak main-main Bapak Ibu. Pacaran itu kalau gak pengorbanan tinggalkan. Karena waktu saya pacaran. Saya yang ditinggalkan. Walaupun sudah pengorbanan. Oke, ini jam berapa ini? Pengorbanan. Baca, 1, 2, 3. Mana tadi, sorry.
sorry. Dia disalib. Itu adalah gambar pengorbanan. Tahu ya The Passion of the Christ ya Bapak Ibu ya. Tahu kan filmnya kan? Itu filmnya itu 15%-nya pun tidak ada aslinya. Kalau kita lihat salibnya itu kan sakit kan. Kayaknya ngeri banget kan. Itu 15% pun sebenarnya nggak ada. Karena gambar dan rupanya pun tidak seperti manusia lagi. Siapa yang seharusnya disalib? Bersyukur. Supaya kita tidak dikorbankan, dialah yang mengorbankan diri. Apa dikatakan? Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kasih agape. Sorry, kita baca lagi nih. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan kasih Tuhan tuh gak main-main. Bilang kanan kirinya, jangan main-main dengan kasih Tuhan. Amin. Sorry. Kasih apa kasih Tuhan itu tadi? Oh baca nih, 1, 2, 3. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, dunia ini tidak, ya apa? Dia menyerahkan anak laki-lakinya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih agape. Kasih agape apa artinya? Kasih tanpa syarat. Sebenarnya kasih pengorbanan tanpa syarat. Itulah kasih yang sejati. Ketika kita membangun hubungan baik pacaran, baik suami istri, kasih agape tanpa syarat. Seharusnya, tapi biasanya enggak. Belum tentu. Udah mulai kelihatan jerawatan dikit, sorry ya, ada yang lebih bening. Bye. Udah kelihatan miskin dikit, sorry ya, ada yang lebih bye. Jadi jangan sombong karena cantik. Suatu saat tetap jadi tua. Tahu kasih agape ya Bapak Ibu ya? Mari Pastor Joseph. Seperti janji kita tahun minggu yang lalu. Siap dikorbankan. Pastor Joseph boleh bawa barang yang terbaik. Yang terbaik yang punya pastor apa? Dompet kah, handphone kah? Boleh silakan. Pastor Joseph, ini saya mau contohkan kasih agape. Pastor Joseph ini adalah kasih itu. Kasih Tuhan ini contoh. Kalau benaran nanti dikasih boleh, oke. Saya sih gak maksa, tapi kalau dipaksa ya. You are the love. Engkau adalah kasih agape. Pastor. Amin. Amin Pastor. Berikan yang terbaik dari punya pastor apa aja buat saya. Dia adalah kasih. Berikan Pastor. Jangan takut. Iya, enggak akan saya ambil. Inilah yang terbaik contoh. Amin. Sama saya. Serius. Thank you Pastor ya. Thank you. Udah dikasih. Masih mikir gak mau dibalikin? Ya betul ya. Serius. Oh terserah saya dong. Kan belum agape. Oke sekarang agape. Saya mau minum, mau buang, saya tendang. Boleh. Sampai di situ?
Agape? Sampai di situ? Thank you Pastor ya. Thank you. Lagi boleh? Kasih boleh. Jam tangan. Dia karena tahu, contoh. Tapi kalau beneran juga nggak apa. Saya sih nggak maksa. Udah dikasihnya semua. Apa yang dia miliki sudah dia kasih. Nggak semua, nanti malu. Ya. Apa yang dia punya udah dia kasih tanpa dia pikir panjang. Bahkan nggak mikir untuk balik lagi kan Pastor? Bener ya? Contoh. Lalu saya yang udah dikasih. Jangan. Bahaya nanti. Gak disejawal lagi nanti saya. Saya tampar. Saya ludahin. Kue. Gini dong Mas. Masih mengasihi saya? Tadi aja belum tentu. Yang ini aja masih. Tapi masih mengasihi. There is love. Itulah kasih. Siap saudara kita. Dipukul, diludahin tapi kita nggak marah. Walaupun kita udah baik sama dia. Dia udah baik sama saya. Saya tendang, Pak. Saya pukul dia tetap. Ampunilah mereka. Sebab mereka tahu apa yang mereka perbuat. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tetap mengasihi saya. Wow. Bisa kita? Orang-orang yang mengalami kasih demikian adalah orang-orang yang siap ke surga. Orang-orang yang bisa seperti ini adalah orang-orang yang menyatakan bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa dia melakukan demikian? Karena kasih Allah sudah dialami oleh dia. Gak layak aku marah karena engkau tidak marah saat disalib. Gak layak aku marah di fitnah karena engkau telah menerima fitnahan jauh daripada yang aku terima. Gak layak aku terima balasan ludahnya saya ke dia. Karena engkau telah diludahin menerima ludahan hinaan yang terbesar daripada yang saya terima. Bisa? Bisa terima? Belum tentu. Sakit dikit aja kecewa sama Tuhan. Ada masalah dikit aja kecewa sama Tuhan. Ngambek lagi, dimarahin, gak mau pelayanan lagi. Besok masih mau boleh dicontoh korbankan lagi Pastor minggu-minggu nanti. Thank you Pastor. Ini saya kembalikan Pastor, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Thank you Pastor ya. Akhirnya dendam saya terbalaskan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kasih agape. Bilang kanan kirinya, milikilah kasih agape. Karena begitu besar kasih Allah atas kita. Dia mengorbankan, bahasa katanya berkorban, memberikan anaknya yang tunggal. Apa itu? Bagian daripada dirinya. Untuk kita, supaya kita tidak mengalami demikian. Kecil ya tulisannya, baca ya 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, awan yang, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah. Ready? Siap? Menerima hinaan? Siap? Menerima fitnaan? Siap? Belum siap kayaknya. Tapi apapun, nggak mau kita harus siap. Karena kasih Tuhan udah dia tunjukkan, dia siap.
Baca. Nggak kebetulan saya dijadwal di pas tahun 2000 akhir 20. Jadi khotbah saya di hari ini, sharing ini adalah khotbah saya terakhir di tempat ini. Tahun 2020. Udah gini-gini. Tahun 2025. Karena kan pas minggu terakhir. Gak mungkin kita bikin ibadah lagi besok kan. Gak. Di dalam tahun 2025 ini Bapak Ibu. Pembaruan budi kita atas firman Tuhan yang telah kita terima dalam 1 tahun ini. Siapapun kita. Baik kita pengerja, baik kita siapapun. Apakah sudah mengalami pembaruan budi? Umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan akan, bahasa aslinya apa? Umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Karena tidak memiliki pembaharuan budi. Umatku tidak mengenal kasihku karena pikirannya itu aja, duit. Itu aja, berkat. Itu giliran baca firman suruh gema. Berat. Anti dulu. Cari duit dulu. Money dulu. Berubahlah oleh pembaruan. Coba dalam 1 tahun ini renungkan Bapak Ibu. Tuhan itu perfect banget kalau menunjukkan kasihnya. Kita gimana? Baca firman kita sudah mengalami pembaharuan. Jangan saudara pikir Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dengan saudara udah naik lagi melayani. Dengan saudara udah rajin lagi bla bla. Terus kita ngerasa kita udah memiliki pembaharuan budi. Dalam pengetahuan firman Tuhan. Belum cukup. Cari Tuhan. Makanya saya mungkin gak tahu ya, ada orang mungkin berpikir itu kenapa sih pelayanan mulu itu, mungkin kenapa. Besok dia bisa main bass, besok dia bisa main drum, besok dia bisa main. Kurasa kayaknya tiap hari, tiap minggu, jawal terus. Kurasa dia jago, dia cari muka. Memang saya cari muka. Muka ya. Ku cari wajahmu. Ku cari wajahmu. Temukan kasihmu. Amin. Saya memang betul carimu. Memang betul. Ketika ada orang bilang gitu, jago dia cari muka, memang betul. Memang betul. Bodoh amat. Orang mau bilang saya cari muka, cari ini, iya betul. Saya cari mukanya Tuhan. Rohani kan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Iman kita sebagai orang percaya harus memiliki presentasi yang seperti di atas. Lihat, naik bisa mungkin turun, tapi dia tetap naik. Mungkin udah makin tinggi, masalah lebih besar, turun it's okay. Tapi dia tetap naik. Akhirnya harus di atas, dinaik, bukan yang seperti di bawah. Udah naik, ngerasa lebih hebat. Udah naik, saya kok dipercaya, sering saya melayani. Tiba-tiba tuh, dan kalau udah turun, gak naik, saking
sombongnya. Di mana iman kita? Orang yang ingin menjadi lebih besar di dalam kerajaannya, hendaklah ia menjadi yang terkecil. Gak ada gunanya kita menyombongkan diri, Bapak Ibu. Bilang kanan kirinya, jangan rendah hati. Bilang. Biasa. Dibilang jangan sombong tuh ujung-ujungnya sombong. Oke, deal ya. Bilang kanan kirinya, jangan sombong ya. Tetap rendah hati ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Loh, kok hilang? Mana itu? Pengangkatan. Mana tadi? Set. Ini yang terakhir. Mana tadi Bang? Terakhir. Mari kita baca. Mana? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Oke, mari kita baca. Keinginan daging dan buah roh. Apa itu keinginan daging? Percabulan, hawa nafsu, jangan asal baca Bapak Ibu, renungkan. Ada enggak? Lalu hidup di dalam roh, hidup di dalam kasih akan menghasilkan apa? Kasih, sukacita, banyak kali ayat ini cuman kita baca gitu aja. Tanpa kita menghasilkan buah roh. Sehingga ketika ada yang menyinggung kita sakit hati, kita kecewa, gak mau melayani, dan itu yang sering terjadi. Bilang kanan kirinya, bukan saya itu. Bilang kanan kirinya, bukan saya itu. Bilang. Amin. Baca, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Bilang kanan kirinya lagi, betulkah itu dirimu? Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Sambil merenungkan di tahun 2025 ini, sudah sampai mana kasih Tuhan atas kita? Atau mungkin kita cinta, kasih kita kepada Tuhan bertepuk sebelah tangan. Karena banyak orang percaya di akhir zaman ini tanpa menyadari kita memiliki cinta kepada Tuhan yang bertepuk sebelah tangan. Kita mau bereskan hari ini. Jangan sampai lewat tahun 2025 ini terus kita nggak bertumbuh dalam kasih Tuhan. Haleluya. Dengan iman kita naikkan pujian ini. Kasih setiamu yang kami rasakan. Thank you Lord. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang engkau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu.
puji dan sembah. Saudara, pujian ini jika kita menaikkan dengan iman dan menyadari kasih Tuhan, itu akan menimbulkan manifestasi roh di dalam hidup kita untuk menyatakan bahwa siapa kami ini yang bisa menerima kasih-Mu yang tanpa batas itu. Mari kita naikkan pujian ini lebih lagi dengan iman, dengan nyatakan kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan, Yes. lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Mungkin banyak Tuhan yang kami lakukan yang mungkin tidak mempermuliakan nama-Mu di tahun ini. Saat hari ini Tuhan, bahkan tahun depan, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau berubah oleh pembaruan budi yang telah Engkau berikan atas kami. Kasih-Mu yang mungkin kami lakukan dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Hari ini kami mau nyatakan, kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu apapun keadaan situasi kami. Jangan biarkan tahun ini iman kami terlewatkan Tuhan. Jangan biar. Kami mau membangun lebih lagi tahun 2026 nanti Bapak ya. Dengan nama-Mu dipermuliakan, hati-Mu disenangkan Tuhan. Yes, terjadilah atas kami. Terjadilah atas kami. Siapakah